Assalamualaikum Sobat Belajar, selamat datang saya ucapkan pada kalian yang baru bergabung bersama saya Bapak Ilham dan ini adalah pelajaran matematika. Oke, jika kemarin kita membahas mengenai pecahan senilai, hari ini kita akan membahas mengenai perbandingan pecahan. Yuk simak sama-sama. Misalkan begini, ada sebuah benda kita bagi menjadi 5 buah bagian seperti ini, ya. Kemudian di sini ada Andi dan ada Beni. Andi kita bagi 2 bagiannya, jadi nilainya adalah 2/5. Sedangkan Beni kita beri 3/5. Berikutnya, dari sini kita bisa melihat bahwa nilai bagian Beni lebih besar daripada nilai bagian Andi. Kalau kita dempetkan begitu, nah bisa terlihat tuh ya bahwa bagian yang diterima oleh Beni lebih banyak daripada yang diterima oleh Andi. Jadi dalam bahasa matematika, membandingkan dua buah pecahan seperti ini yaitu dengan cara ini kayak keterangannya ya, lebih kecil dari 3/5. Jadi 2/5 itu lebih kecil dari 3/5. Jadi kita bisa menggunakan tanda pertidaksamaan seperti ini. Nah, seperti itu ya. Nah, lihat. Penggunaan ini lihat. Yang kecil itu selalu ditunjuk ya. Jadi yang besar menunjuk ke pecahan yang lebih kecil seperti itu. Ya. Lanjut contoh berikutnya. Nah, misalkan sini ada 2 orang anak perempuan, namanya Cantik dan Dea. Cantik dan Dea ini sama-sama berseteru ya. Soalnya tidak mau mengalah, merasa bahwa mereka lah yang paling banyak mengumpulkan koleksi buku dari penulis favoritnya mereka. Ya. Misalkan di sini Cantik telah mengumpulkan 6/8 buku yang telah diterbitkan, sedangkan Dea memiliki 4/8 bagian buku yang telah diterbitkan. Mereka sedang tidak mau mengalah nih, tapi mereka bingung siapa yang lebih banyak, siapa yang lebih sedikit. Nah, langkahnya adalah berarti kita akan membuat bagan pecahan yang sesuai dengan nilai bagian mereka berdua. Yang Cantik begini, ya. Berarti sama-sama dua-duanya memiliki 2 benda, ya kita simbolkan seperti itu. Kemudian kita bagi menjadi 8 bagian. Kemudian yang Cantik memiliki 6 dari 8 bagian itu. Sedangkan yang Dea memiliki 4 dari 8 bagiannya. Nah, sehingga di sini kita bisa membandingkan ya, siapa yang memiliki koleksi buku lebih banyak, siapa yang lebih sedikit ya. Nah, seperti itu. Kalau didempetkan sama-sama, maka kita akan melihat Cantik memiliki 2 bagian lebih banyak dibandingkan Dea, seperti itu. Ya, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa Cantik memiliki lebih banyak buku koleksi dia daripada Dea. Dalam bahasa matematikanya, tanda pertidaksamaan yang dipakai adalah lebih besar seperti ini, ya. 6/8 yang besarnya menunjuk ke pecahan yang lebih kecil seperti itu. Nah, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa jika kalian membandingkan 2 buah pecahan yang penyebutnya sama seperti ini, ya, seperti ini 8/8. Maka kita kalau membuat bagannya akan terlihat di sini bahwa besar potongannya sama ya, sehingga kita bisa dengan mudah menyimpulkan mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil dengan cara hanya melihat pembilangnya saja ya. Seperti ini gitu. Ya, lanjut. Nah, ini ada beberapa contoh soal, kita akan bahas sama-sama. Perhatikan, di sini misalkan ada 4/12, kita bandingkan dengan 2/12. Karena sesuai dengan konsep yang kita pelajari tadi, bahwa kalau penyebutnya sama, maka kita cukup membandingkan pembilangnya saja. Sehingga kalian cukup melihat di sini adalah 4/12 dibandingkan dengan 2/12, maka tinggal dilihat 4 dan 2-nya saja. Mana yang lebih besar? Tentu yang 4. Maka yang besar menunjuk ke yang kecil, seperti itu tandanya. Ya, begitu. Soal berikutnya, 7/8 dibandingkan dengan 3/8. Penyebutnya sama, tinggal bandingkan pembilangnya. 7 dengan 3, yang besar adalah 7. Maka 7/8 lebih besar dibandingkan 3/8. 7/8-nya menunjuk ke 3/8. Soal berikutnya, 4/9 dibandingkan dengan 8/9. Mana yang lebih besar? Oke, betul. 8/9. Seperti itu ya. Begitu pula dengan ini, kalau angkanya besar pun tidak masalah, yang penting penyebutnya sama. Lihat di sini,
13/20 dibandingkan dengan 17/20. Yang besar adalah 17. Sehingga 17 itu menunjuk ke 13. Bahasanya disebutnya gini. 13/20 lebih kecil dibandingkan 17/20. Berikutnya 3/4 dengan 1/4. Sudah ketebak dong? Jawabannya adalah 3/4 lebih besar dibandingkan 1/4. Yang besar menunjuk ke yang kecil. Contoh terakhirnya, nah ini besar ya. 5/100 dibandingkan dengan 9/100. Tidak usah kaget melihat angka besar dulu ya, tapi perhatikan saja bahwa ini penyebutnya sama. Jadi kalian hanya cukup membandingkan pembilangnya saja. 9 lebih besar dibandingkan 5, sehingga 5/100 lebih kecil dibandingkan 9/100. Ya, ya di sini baca. Pokoknya intinya adalah kamu kalau menemukan penyebutnya sama, maka cukup bandingkan pembilangnya. Lanjut ya, pelajaran berikutnya. Oke, ini contoh lain, suatu kejadian di mana ada dua orang yang memiliki pecahan yang berbeda. Yang Rudi memiliki 1/2 bagian, sedangkan Dani memiliki 1/3 bagian. Mana yang lebih besar? Apakah 1/3? Karena ada angka 3 di sana? Bukan ya, kita tidak bisa membandingkan dua buah pecahan yang penyebutnya berbeda dengan secara instan begitu saja tanpa ada pembuktian. Oke, pembuktiannya tetap kita akan buat bagannya terlebih dahulu. Di sini Rudi dan Dani, kita buat dua buah benda yang sama besarnya, lalu dua-duanya kita bagi menurut pecahan mereka. Yang Rudi dipotong menjadi 2 bagian, lalu tersisa 1, berarti 1/2. Yang Dani berarti dipotong menjadi 3 bagian, tapi tersisa 1/3. Ya, dari sini dari bagannya kita bisa melihat siapa yang memiliki bagian lebih banyak atau lebih besar, yaitu Rudi. Ya, kalau kita bandingkan dengan ini, coba Rudi dan Dani. Nah, sehingga kita bisa menyimpulkan nih kalau lewat bagian ya, yaitu 1/2 lebih besar dibandingkan 1/3, seperti itu. Ya, jadi tidak perlu bingung lagi. Pembuktiannya bisa menggunakan bagan seperti ini. Lanjut. Berikutnya, ada Widi dan ada Tono. Ya. Widi memiliki 2 pecahan bernilai 2/4, sedangkan Tono memiliki pecahan bernilai 2/3. Pak, itu ada yang sama. Yang sama memang ada yang sama, tapi itu bukan penyebut, itu adalah pembilang. Yang boleh langsung dilihat besar atau tidaknya itu kalau penyebut yang sama. Ini pembilangnya sama. Kita tidak bisa menggunakan pembilang sebagai patokan. Ingat ya, di video sebelumnya Bapak pernah membahas bahwa yang paling berpengaruh dalam sebuah pecahan adalah penyebutnya. Lanjut ya. Yuk kita bikin bagannya dulu. 2 buah benda, yang satu dipotong 4 bagian, yang satu dipotong 3 bagian. Widi mendapatkan 2/4, sedangkan Tono 2/3. Dari sini kita bisa membuktikan bahwa siapa yang memiliki lebih banyak bagian. Pak, tidak terlihat jelas, agak sedikit ini kurang jelas bagiannya karena tidak branding langsung. Maka kita coba susun dari atas ke bawah seperti ini. Widi dan Tono. Seperti itu ya. Jadi terlihat di sana Tono memiliki bagian yang lebih besar. Ya, walaupun terlihat kecil angka-angkanya 2/3, sedangkan Widi mendapatkan 2/4. Di sini kita bisa menyimpulkan bahwa 2/4 lebih kecil dibandingkan 2/3, seperti itu. Bisa dipahami? Yuk kita lanjut. Nah, di sini kalau tadi kan kita melihat bahwa kalau penyebutnya sama, itu dengan mudah kita bisa membandingkan pecahan tersebut. Lalu kemudian bagaimana kalau penyebutnya berbeda seperti ini? Kita ambil contoh yang tadi yang pertama, ya, Rudi dan Dani 1/2 dibandingkan dengan 1/3. Ini kalau pakai bagan mungkin akan membantu kita, tapi bayangkan kalau penyebutnya itu sudah besar, pembilang juga besar. Bayangkan berapa banyak bagan yang harus kamu buat bagiannya, ya. Jadi dalam matematika ada cara lainnya, ya, itu seperti ini, ya. Nah ini contoh awalnya kita pakai bagan sehingga kita bisa menentukan 1/2 lebih besar daripada 1/3. Nah, pertama begini, kita samakan penyebutnya dengan mengalikannya, ya. Jadi di sini ada 2 dan ada 3, sehingga kita kalikan. Untuk pecahan pertama 2 kali 3 dan pecahan kedua 3 kali 2, ya, bertukar, saling silang. Oke. Sehingga kita bisa menentukan nih 2 kali 3 6, di sini pun sama 3 kali 2 6. Nah, setelah itu
seperti video sebelumnya, seperti pembelajaran sebelumnya kita bahas, yaitu pecahan senilai. Ini adalah salah satu fungsi dari pecahan senilai, yaitu menentukan pecahan lain yang perlu kita ubah, ya. Nah, ini dia, menentukan pecahan senilai dari masing-masing pecahan. Jika di bawah 3, maka di atas dikali 3, maka hasilnya adalah 1 kali 3, 3. Di bagian sini, di bawahnya dikali 2, maka di atasnya dikali 2, hasilnya 2. Sehingga kita bisa merubah nih pecahan 1/2 menjadi 3/6 dan 1/3 menjadi 2/6. Yang paling dilihat adalah bahwa penyebutnya kini sudah sama. Bagaimana bentuk pecahan barunya? Apakah berubah bagannya? Seperti ini, 1/2 awalnya ya. Nah, sekarang berubah jadi 3/6. Letak posisinya tidak berubah, besar bagiannya pun kalau dikumpulkan juga sama, ya. Sehingga ini senilai. Jadi kalian tinggal melihat 3/6, 2/6. Penyebutnya sama, tinggal bandingkan mana yang lebih besar, yaitu 3. 3 ini mewakilkan 1/2, sehingga tetap 1/2 lebih besar dibandingkan 1/3, seperti itu. Lanjut. Nah, ini contoh kedua tadi, ya, yang tadi kita bikin bagannya 2/4 dan 2/3. Di sini dengan cara bagan muncul seperti ini. Tapi bagaimana kalau dengan sistem perkalian tadi? Tentu kalau kalian pikir panjang juga ya caranya ya. Kalikan penyebutnya, lalu kita cari pecahan senilainya. Ada nggak yang lebih simpel lagi, yang lebih mewakilkan hal yang esensial dari membandingkan pecahan kalau penyebutnya berbeda seperti ini? Yaitu dengan cara langsung kita melewati cara yang pertama, yaitu samakan penyebut dengan mengalikannya. Itu kita lewat, kita pas aja ya. Kita langsung kalikan, yaitu penyebut dengan pembilang yang ada di seberangnya bersilangan ya. Jadi 3 dikali 2 dan 4 dikali 2 seperti ini. Langsung seperti itu ya. Jadi hasilnya didapat adalah 3 kali 2 6, 2 kali 4 8. Sehingga kita melewati, Pak, kalau gitu penyebut yang mana? Nah, penyebutnya kita bukan dianggap tidak ada, tapi kita tidak pergunakan saat ini. Kita sudah pastikan bahwa penyebutnya pasti sama kalau menggunakan cara yang tadi ya. Sehingga kita cukup mencari pembilangnya saja, sebab kita anggap penyebutnya sudah sama. Jadi 3 kali 2 6, 2 kali 4 8. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa 8 lebih besar dibandingkan 6, sehingga 2/3 lebih besar daripada 2/4, atau bahasa dibalik, 2/4 lebih kecil dibandingkan 2/3, seperti itu. Simpel kan? Lanjut. Ini contoh latihannya seperti ini. Nah, membandingkan pecahan yang penyebutnya berbeda dengan cara yang barusan. Contoh, 4/5 dibandingkan dengan 2/3 ya. Kali silang dari penyebut yang di bawah ke pembilang yang atas di seberangnya. Jadi 4 kali 3 sama dengan 12, 5 kali 2 sama dengan 10 ya. Sehingga kita bisa menyimpulkan 12 lebih besar dibandingkan 10. Yang besar menunjuk ke yang kecil, maka hasilnya adalah seperti itu ya. Latihan berikutnya. Nah, 3/6 dibandingkan dengan 1/2. 3 kali 2 sama dengan 6. 6 kali 1 sama dengan 6. Nah, di sini hasilnya sama. Kalau gitu apakah lebih besar atau lebih kecil yang dipakai? Tentunya bukan, yaitu tanda sama dengan. Ini adalah pecahan senilai. Ya, 3/6 dengan 1/2 adalah pecahan senilai. Jadi bukan lebih besar atau lebih kecil, tapi sama dengan. Lanjut. Berikutnya adalah 2/8 kita bandingkan dengan 1/3. 3 dikali 2 yaitu 6, 8 kali 1 8. Sehingga 8 lebih besar dibandingkan 6. Sehingga 1/3 ini lebih besar dibandingkan 2/8. Tandanya pasti begini. Nah, bacanya 2/8 lebih kecil dibandingkan 1/3. Itu kalau kalian melatih diri untuk menentukan mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil ya. Tapi ada langkah cepatnya. Kalau kalian sudah hafal perkalian, tidak perlu kalian tulis seperti itu, boleh seperti ini ya. 5/10 dibandingkan dengan 4/9. Langsung pakai penalaran. Langsung ditulis jawabannya saja. Ingat, dari bawah ke atas bersilangan. 9 kali 5 langsung tulis di atas ini. Hasilnya adalah 45. Kemudian 10 kali 4 tulis di atasnya 40. 45 lebih besar dibandingkan 40. Maka
menunjuk ke yang kecil, ya. Lanjut. 3/4 dibandingkan dengan 7/8. Caranya sama. 8 kali 3, 24, taruh di atasnya. 4 kali 7, 28, taruh juga di atasnya. Lalu dibandingkan. 28 lebih besar dibandingkan 24. Jadi yang besar menunjuk ke yang kecil. Ya, seperti ini. Bacanya 3/4 lebih kecil dibandingkan 7/8. Dan soal terakhir, 1/4 kita bandingkan dengan 3/12. 12 kali 1, 12. 4 kali 3, 12. Berapa jawabannya? Apa tanda pertidaksamanya itu? Oh, bukan pertidaksamaan, ini persamaan, yaitu sama dengan. Ya. Bagaimana sobat pelajar? Cukup sederhana bukan perbandingan pecahan? Yang terpenting adalah kalian pahami konsep dasarnya, kemudian lakukan latihannya. Jika tidak paham, silakan bertanya kepada guru kalian. Ya. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.